Pontianak yang terkoneksi dengan Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat. Total nilai devisa ekspor Kalbar periode Januari 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang impor untuk dipakai. Namun demikian, kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk ke daerah pembeaan, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, bea masuk berlaku. Nah, bea masuk ini memberikan kepastian hukum dan menghindari kesenjangan tarif diatur bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif tingginya 40% dari nilai pabean menggunakan bea masuk. Yang kedua, bea masuk khusus. Nah, bea masuk ini dapat berupa bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Nah, selanjutnya tarif bea masuk. Apa sih tarif bea masuk dan berapa sih tarif bea masuk? Nah, tarif bea masuk adalah elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Nilai impor yang kurang dari 3 US dollar per kiriman atau setara 45.000, maka bebas bea masuk, akan tetapi dikenakan PPN 11%. Nah, untuk barang bawaan pribadi penumpang yang lebih dari 500 US dollar, maka dikenakan bea masuk 10% dan PPN 11%. Tidak berlaku atas semua jenis barang seperti kosmetik, tas, koper, buku, produk tekstil, alas kaki, sepatu, sepeda, skuter, dan jam tangan. Atas barang-barang yang disebutkan tersebut diberlakukan tarif pembebanan umum atau yang sesuai dengan MPN untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, teman-teman yang ingin melihat tarif bea masuk tiap jenis barang dapat dilihat secara online melalui portal Indonesia Nasional Single Window. Wewenang terkait bea masuk diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan wewenang terkait pajak dalam rangka impor masih merupakan wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak. Tarif bea masuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ad valorem dan ad notarum. Nah, apa sih tarif ad valorem dan ad notarum? Tarif ad valorem adalah tarif dalam bentuk persentase dari nilai pabean, sedangkan tarif ad notarum adalah tarif spesifik rupiah per satuan barang. Sebagian besar tarif bea masuk berbentuk tarif ad valorem, hanya sebagian kecil nih yang berbentuk tarif ad notarum. Nah, barang-barang apa saja sih yang dikenakan tarif ad notarum? Barang-barang yang dikenakan tarif ad notarum adalah beras, gula, film, dan bir. Nah, kenapa beras dan gula termasuk juga? Karena di dalamnya tepung beras dikenakan tarif spesifik dengan satuan kilogram. Untuk film sendiri dikenakan tarif spesifik dengan satuan menit. Sedangkan bir dikenakan tarif spesifik per liter. Nah, di sini juga ada tarif bea masuk, ada yang berlaku umum dan juga ada yang berupa tarif preferensi, yang hanya menyajikan tarif most for nation atau MVN atau tarif yang berlaku secara umum. Apa sih tarif MVN ini? Tarif MVN ini dikenakan terhadap semua importasi yang tidak tercakup dalam perjanjian Free Trade Area atau VTA atau perjanjian kenegaraan lainnya. Importasi yang dilengkapi dengan Certificate of Origin atau COO, namun COO tersebut tidak diterima atau digugurkan. Nah, itu juga bisa dikenakan tarif MVN nih. Nah, selain bea masuk, barang impor juga bisa dikenakan bea masuk tambahan nih. Bea masuk tambahan ini terdiri dari bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard, dan bea masuk pembalasan. Bea masuk tambahan ini ada yang bersifat sementara, tapi ada juga yang berlaku tanpa batas waktu. Sesuai namanya kan, bea masuk tambahan ini akan menambah besarnya bea masuk yang harus dibayar. Berbeda nih dengan tarif preferensi yang penggunaannya menggantikan tarif MVN. Barang impor yang terkena bea masuk tambahan tetap diharuskan membayar bea masuk, baik itu menggunakan tarif MVN atau tarif preferensi. Selanjutnya, bea masuk anti dumping.
Bea masuk anti-dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Maksud dari barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Selain bea masuk anti-dumping, ada juga bea masuk anti-dumping sementara. Bea masuk anti-dumping sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Selanjutnya, bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Bea masuk imbalan juga dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal barang tersebut. Yang pertama, menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. Yang kedua, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. Dan yang ketiga, menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi atau pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada pengekspor tersebut. Selanjutnya, bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius dalam negeri. Contoh barang yang pernah dikenakan bea masuk tindakan pengamanan adalah tableware. Bea masuk pembalasan. Bea masuk ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang dilakukan secara tidak adil di negara lain. Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Perlakuan tidak adil atas produk yang kita ekspor dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri. Tanggung jawab atas bea masuk. Para pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk atas barang yang masih terutang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan barang impor dapat dikenakan tanggung jawab atas bea masuk suatu barang impor. Yang pertama, tanggung jawab pengangkut. Pengangkut adalah mereka yang memberikan jasa pengangkutan barang, baik melalui perairan, udara, maupun darat. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang diangkutnya. Tanggung jawab bukan hanya terhadap kebenaran pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya, namun juga konsekuensi dari pemberitahuan pabean yang disampaikan ke pihak bea dan cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Kedua, tanggung jawab pengusaha TPS. Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di TPS. Karena barang yang ditimbun di TPS merupakan barang yang melekat pada hak negara atas pungutan impor. Tanggung jawab ini disertai pula konsekuensi pengenaan sanksi atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelunasan bea masuk bila mana barang musnah tanpa disengaja. Ketiga, tanggung jawab importer. Importer bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas barang impor. Importer baru bertanggung jawab atas bea masuk terhitung sejak diajukan atau didaftarkannya dokumen pemberitahuan pabean ke kantor pabean. Tanggung jawab importer bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atas importasi barang yang dilakukannya, akan tetapi juga konsekuensi dari pemberitahuan impor barang yang disampaikan ke pihak bea dan cukai. Konsekuensi tersebut meliputi adanya pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Keempat, tanggung jawab pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau yang biasa disebut PPJK. Perlu juga kalian ketahui bahwa bila mana pemberitahuan pabean dikuasakan importir kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, maka tanggung jawab atas bea masuk tersebut beralih kepada pihak pengusaha pengurus
pengurusan jasa kepabeanan, bila mana pemilik barang tidak diketemukan. Kelima, tanggung jawab orang yang menguasai barang itu. Selain pengangkut, pengusaha TPS dan importir, dimungkinkan adanya pihak lain yang menguasai barang impor. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk, ditegaskan oleh ketentuan kepabeanan bahwa barang siapa kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk, bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang tersebut masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Thanks for watching. Please subscribe.